Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 6B. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu semangat, sehat, dan ceria ya. Ya, di hari ini kegiatan pembelajaran di hari Rabu kita akan belajar di tema 1, subtema 1, PB3. Sebelum belajar, jangan lupa sarapan dulu ya, agar kalian semangat dan fokus dalam belajar. Yuk, sekarang siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa berdoa agar kegiatan hari ini mendatangkan manfaat dan juga berkah. Oke, Ibu mulai ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari paragraf dalam bacaan. Dan yang kedua, siswa mampu membedakan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Mari masuk kepada pembahasan pertama. Sebelumnya, mengapa sih kita harus memahami ide pokok? Ketika kamu akan membaca sebuah teks, tentunya kamu ingin mengerti isi bacaan tersebut. Jika bacaan tersebut terlalu panjang, kadang kita cenderung tidak memahami isi bacaan karena teks terlalu panjang. Nah, tipsnya dari Ibu, jika bacaan kamu baca terlalu panjang atau sulit dipahami, kamu bisa coba baca setiap paragrafnya terlebih dahulu. Kemudian dalam paragraf tersebut cari inti dari bacaan tersebut, atau kita bisa menyebutnya dengan menemukan ide pokok terlebih dahulu. Kemudian, dengan menemukan ide pokok tiap paragraf, kamu sudah memahami garis besar bacaan tersebut. Nah, jika kalian tidak tahu cara mencari ide pokok dalam setiap paragraf, yuk mari saksikan video ini hingga selesai. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Untuk mencari ide pokok itu ada di kalimat utama, dan kalimat utama sendiri itu bisa dicari dengan menggunakan rumus A, B, C. Yang pertama, apakah itu ada di awal paragraf, atau B, yaitu ada di belakang atau akhir paragraf, atau juga C, ada di campuran, yaitu ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, catatan, kalimat utama bisa tersurat atau tersirat. Maksudnya tersurat di sini, kalimat utamanya jelas, teksnya terlihat gitu, ada tulisannya. Kalau misalkan tersirat biasanya mengandung makna. Jadi walaupun tulisannya tidak ada langsung di bacaan tersebut, tapi maknanya bisa diambil bahwa oh itu kalimat utamanya, di mana kalimat utama itu mengandung ide pokok. Sekarang kita lihat, apabila ide pokok ada di awal paragraf, apa saja sih ciri-cirinya? Jika menemukan hal-hal di bawah ini, berarti ide pokok ada di awal paragraf. Perhatikan kalimat kedua pada bacaan. Jika di kalimat kedua ada kata yang diulang dari kalimat utama, kemudian terdapat kata rujukan seperti ini, itu, tersebut. Kemudian juga terdapat kata ganti orang seperti mereka, ia, nya. Itu kalau misalkan kata-kata itu ada di kalimat kedua dan kalimat penjelas yang lainnya, itu berarti ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Kemudian, jika ide pokok ada di belakang atau akhir paragraf, perhatikan ciri-ciri di kalimat paling belakang. Jika terdapat simpulan yang ditandai dengan kata konjungsi seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, atau bahkan, nah jika ada kata-kata di atas berarti ide pokok terdapat di belakang atau akhir paragraf. Lalu kita lihat bagaimana ide pokok ada di awal dan akhir paragraf, atau biasa kita sebut campuran. Ide pokok bisa menjadi campuran apabila ciri-ciri ide pokok di awal paragraf dan ciri-ciri ide pokok di akhir paragraf muncul dalam sebuah paragraf tersebut. Agar lebih jelas, Ibu akan berikan contoh ide pokok di mana kita lihat dalam satu paragraf ini apakah termasuk kepada ide pokok yang ada di awal, di akhir, ataupun yang campuran. Silakan yuk baca dulu. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu kalimat pertama. Di kalimat kedua yang coba lihat. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Coba kira-kira ada kata yang diulang nggak dari kalimat pertama? Ada ya, tentang jagung. Kemudian di kalimat ketiga juga dijelaskan lagi, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Berarti bisa kita simpulkan, karena di kalimat kedua dan kalimat lainnya menjelaskan tentang jagung, maka kalimat utamanya adalah terdapat di kalimat pertama.
Jadi, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Dalam menulis ide pokok, misalkan kalian sudah temukan kalau misalkan ide pokoknya itu ada di kalimat pertama, jika kata-katanya panjang, boleh kalian sedikit persingkat agar kalian lebih memahami maknanya, seperti itu. Yuk sekarang kita lanjutkan di contoh paragraf yang kedua. Yuk kita baca ini dalam satu paragraf ya. Selain bisa membimbing dan mendidik anak-anaknya dalam pergaulan teknologi, orang tua hendaknya harus pandai-pandai dalam memilih dan memilah aplikasi. Itu kalimat pertama, coba dilihat kalimat keduanya. Karena banyak aplikasi yang layak dan tidak layak untuk usia remaja. Itu kalimat kedua. Pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi agar anak mengerti dengan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, orang tua juga harus bisa membantu anak-anak untuk tidak hanya tertarik dengan smartphone-nya, melainkan tertarik juga dengan lingkungan di sekitar mereka. Tanpa batasan yang jelas, anak-anak pada masa remaja akan menjadi tidak beraturan dalam pergaulan. Salah-salah, anak justru memiliki salah pergaulan dan terjebak dalam pergaulan bebas. Orang tua juga harus membimbing anak-anak mereka agar tidak kecanduan dalam menggunakan aplikasi apapun yang ada di dalam HP mereka. Orang tua juga dapat mengawasi agar anak-anak tidak memiliki sifat yang apatis. Nah, sekarang di kalimat terakhir coba perhatikan. Dengan demikian, peranan orang tua sangat penting dalam membimbing anak-anak di zaman sekarang ini. Karena setelah dilihat di kalimat kedua itu tidak ada pengulangan tentang kata-kata di kalimat pertama, ternyata di kalimat terakhir coba lihat ada kata-kata dengan demikian. Itu adalah ciri-ciri dari ide pokok disimpan di akhir paragraf. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ide pokoknya ada di akhir paragraf, yaitu dengan demikian peranan orang tua sangat penting dalam membimbing anak-anak di zaman sekarang ini. Nah, itu ide pokok yang terdapat di akhir paragraf. Yuk sekarang kita coba baca satu contoh paragraf lagi. Ini dalam satu paragraf juga. Keberadaan SMP terbuka sangat membantu siswa miskin. Itu kalimat pertama. Dilanjutkan. Dengan adanya SMP terbuka, siswa yang orang tuanya tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya kini bisa tersenyum lega. Anak-anak yang memiliki minat untuk melanjutkan jenjang sekolah dari SD ke tingkat SMP merasa terbantu dengan adanya SMP terbuka. Banyak siswa miskin tetapi memiliki prestasi akademik yang cukup baik. Kenyataan ini harus diperjuangkan. Dengan demikian, SMP terbuka memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa miskin. Coba dilihat di kalimat pertamanya mengenai keberadaan SMP terbuka yang membantu siswa miskin. Nah, di kalimat kedua juga ternyata menerangkan tentang SMP terbuka itu sangat membantu siswa. Di sini terlihat kalimat kedua, SMP terbuka siswa yang orang tuanya tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya kini bisa tersenyum. Berarti penjelasan. Berarti ada kemungkinan paragraf ini memiliki ide pokok di awal paragraf. Namun coba lihat di kalimat terakhir. Dengan demikian itu kan ciri-ciri dari ide pokok di akhir paragraf juga. Berarti paragraf ini memiliki ide pokok di awal paragraf dan di akhir paragraf. Maka ini dinamakan dengan ide pokok campuran. Jadi ide pokoknya bisa kita tuliskan. Keberadaan SMP terbuka sangat membantu siswa miskin. Untuk lebih jelasnya mengapa campuran, termasuknya karena kalimat tersebut dituliskan pada awal kalimat dan diperjelas atau diulang lagi di akhir kalimat. Sekarang sampailah kita pada pembahasan yang kedua, yaitu cara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ibu akan menampilkan video. Kalian silakan tonton dengan baik. Kalian coba cari kira-kira apa sih pengertian generatif dan vegetatif itu, kemudian bagaimana contoh-contohnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kita belajar lagi ya. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan dan
perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sedangkan vegetatif itu tidak, perkembangbiakannya tidak disertai peleburan spermatozoid dan sel telur. Tumbuhan yang memiliki bunga biasanya berkembang biak dengan generatif karena memiliki sel telur dan sel sperma. Teman-teman, tanaman yang berkembang biak secara generatif biasanya memiliki bunga. Karena perkembangbiakan generatif itu terjadi penyerbukan yang nantinya menjadi buah dan biji. Sebelum belajar penyerbukan, kita belajar bagian-bagian bunga dulu ya. Kita pelajari bagian-bagian bunga sempurna ya. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, yang mana serbuk sarinya, yang mana kepala putiknya. Nah, itu yang di lingkaran adalah serbuk sari, kepala putiknya yang warna hijau. Nah, begitu prosesnya anak-anak. Oke, lalu turun ke tempat bakal buah. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis penyerbukan ya. Ada penyerbukan sendiri terjadi pada satu tangkai bunga ya. Dan berikutnya penyerbukan tetangga. Nah, dalam satu tanaman tapi tangkainya berbeda, itu penyerbukan tetangga. Berikutnya penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi dengan pohon yang berbeda tetapi masih satu jenis ya. Misalkan sama-sama pohon mangga, mangganya jenisnya mangga aromanis, di sebelah rumah sama di depan rumah sama jenisnya mangga aromanis. Nah, itu penyerbukan silang. Nah, sedangkan penyerbukan bastar, nah ini terjadi dua pohon dan dua jenis, jadi berbeda jenisnya. Misalkan depan mangga, mana lagi samping mangga gadung, misalkan seperti itu. Nah, jenisnya berbeda ya kalau penyerbukan bastar. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Ada dua ya, secara alami dan buatan. Kita belajar secara alami dulu ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif alami bisa dengan cara spora. Contohnya pada tumbuhan paku ya, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun subur. Spora terletak di dalam kotak, namanya sporangium. Nah, kalau spongariumnya itu pecah, spora akan tumbang ke bawah dan akan tumbuh tanaman baru. Dengan cara rizoma. Rizoma ini adalah akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Nah, ciri-cirinya dia seperti akar tapi batangnya beruas-ruas. Nah, di ketiak akarnya itu ada tunasnya. Contohnya pada tanaman jahe, kencur, kunyit, kunci, temulawak, nah dan sejenisnya ya. Berikutnya
perkembangbiakan dengan cara umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Ya, itu terlihat di pangkal batangnya itu ada bulat namanya siung. Dia menyimpan cadangan makanannya di situ. Berikutnya dengan cara umbi batang. Nah, umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Nah, di dalam kulit umbi itu terdapat tunas. Nah, kalau cocok tanahnya, dia akan menjadi tanaman baru. Berikutnya berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Nah, contohnya pada wortel ya. Cirinya dia tidak mempunyai daun atau kuncup. Jadi dari akar langsung batang. Berikutnya berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikutnya dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Nah, contohnya pada tanaman cocor bebek ya. Berikutnya dengan cara geragih atau stolan. Nah, geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Nah, kalau yang di bawah tanah itu contohnya rumput teki, kalau yang di atas itu contohnya pada stroberi. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Perkembangbiakan yang tanpa dilalui proses perkawinan, tapi dengan bantuan makhluk lain, dalam hal ini manusia ya. Nah, di antaranya bisa dengan cara mencangkok. Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya. Pertama, kita kupas kulit dan kambiumnya, lalu beri tanahnya yang lembab ya. Bungkus dengan serabut kelapa. Kalau nggak ada plastik juga nggak apa-apa, dilubangi kecil-kecil. Habis itu diikat ya. Nah, jangan lupa tiap hari disiram. Siramnya nggak usah terlalu banyak, yang penting tanahnya lembab. Oke. Berikutnya dengan cara menstek. Nah, kali ini kita ambil contoh batang singkong akan kita stek. Kita potong miring ya, agar mudah dimasukkan ke dalam tanah. Tanahnya kita gemburkan juga. Berikutnya dengan cara merunduk. Nah, cari cabang yang dekat tanah. Nah, kita rundukkan ya, kita masukkan ke dalam tanah, kita tambahin tanah dengan tanah yang gembur sehingga akar mudah untuk tumbuh. Kalau sudah tumbuh, kita potong, tumbuhlah tanaman baru. Berikutnya dengan cara okulasi atau menempel. Nah, di sini harus ada dua tanaman yang berbeda ya. Nah, tanaman yang pertama kupas batangnya. Tanaman yang kedua ambil mata tunasnya. Nah, mata tunasnya itu kita tempelkan di tanaman satunya. Oke, lalu ikat, bisa dengan plastik, rafia atau isolasi. Yang terakhir dengan cara menyambung. Di sini ada dua tanaman ya. Nah, potonglah tanaman satu dan tanaman dua. Nah, setelah dipotong, batang dari tanaman satu sambungkan ke tanaman dua. Oke, kalau sudah tersambung, ikatlah.
Demikian pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat di rumah aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.